Yo, what's up guys, balik lagi bersama gue Putra. Dan kali ini gue akan kembali merangkum sebuah alur cerita film, yaitu Alright tahun 2023. So, seperti apa alur ceritanya? Tidak usah berlama-lama lagi dan inilah I killed him. film dimulai dengan memperlihatkan seorang pria yang akan dieksekusi mati akibat telah mencuri dari seorang pria konglomerat. Di depan para warga, pria kaya tersebut dengan tegas mengatakan bahwa setiap orang yang mencuri di kota itu maka nasibnya akan berakhir seperti pria tersebut. Namun tak jauh dari sana terlihat beberapa orang kemudian mulai menyusup dan tampaknya akan melakukan sesuatu. Namun hal itu diketahui oleh seorang pembunuh bayaran bernama Carlton Brinks yang dijuluki sebagai Sang Iblis. Saat itu Carlton Brinks bekerja sebagai pengawal pria tersebut. Namun beberapa saat kemudian tiba-tiba Let him hang. Dan benar saja sekelompok orang menembak secara membabi buta dengan maksud membebaskan pria yang digantung tersebut. Sehingga suasana pun menjadi kacau. Melihat hal itu, Brinks kemudian langsung menghabisi mereka tanpa ampun sedikit pun. Karena kebrutalannya tersebut, makanya Brinks mendapat julukan itu, di mana ia pun kemudian menghampiri pria kaya tersebut. Lalu ia pun mengambil uangnya karena mereka tidak ada urusan lagi. Lalu ia pun menembaknya. Akan tetapi si pencuri yang berhasil selamat itu tidak terima teman-temannya mati begitu saja. Sehingga ia pun berniat menembak Carlton Brinks, namun dengan cepat Brinks pun menembak pria itu di depan mata anak si pencuri itu. 20 tahun kemudian, Brinks kini memutuskan untuk hidup normal terlepas dari masa lalu yang kelam. Kini ia sudah berkeluarga dan menjalani hidupnya dengan membuka sebuah toko. Pagi itu istrinya bernama Ruth memintanya untuk mengantar putri mereka pergi ke sekolah sebab ia masih sibuk mengurus pekerjaan rumah tangga dan putri mereka itu bernama Brock. Awalnya Brinks menolak untuk mengantarnya sebab ia juga buru-buru untuk membuka toko mereka. Karena tidak ada pilihan, akhirnya ia pun menyetujuinya. Di perjalanan, Brock pun kemudian bertanya kenapa mereka tidak menaiki kuda saja. Soalnya jarak dari rumah mereka ke sekolah membutuhkan waktu setengah jam perjalanan. Namun Brinks menjawab tidak usah manja, lagian jalan kaki juga lebih sehat nak. Singkat cerita, mereka pun akhirnya tiba di sekolah. Namun sekolah itu ternyata sudah tutup karena gurunya sedang sakit. Karena tidak ada pilihan, akhirnya Brinks pun terpaksa membawa anaknya ikut dengannya menjaga toko. Sebab ia khawatir putrinya kenapa-napa jika ia suruh pulang sendirian. Was there something you needed from the store, Mr. Jeffries? Mama needs some flour. Yeah, could you apply it to my mother's account? Sementara itu, di rumahnya Ruth tiba-tiba dikagetkan dengan kedatangan seorang pria yang mengaku sedang tersesat bersama teman-temannya. Dan pria ini bernama James McAllister. Setelah memberitahu jalan menuju kota, Ruth pun kemudian mulai curiga dengan mereka. Namun tiba-tiba, karena terancam, Ruth pun kemudian melarikan diri dan bersembunyi di dalam kandang kuda. Namun James dan teman-temannya terus mengejar dan mencarinya. Dan tiba-tiba, akhirnya Ruth pun kemudian kabur dengan menunggangi kuda. Namun James pun kemudian menembak kuda tersebut sehingga Ruth pun terjatuh lalu ditangkap dan dibawa kembali. Dan diketahui James ini dulunya seorang gangster dan sekarang dia berniat balas dendam kepada Brinks karena perselisihan mereka di masa lalu. Namun Ruth pun berkata bahwa mereka telah berurusan dengan orang yang salah sebab suaminya tidak akan tinggal diam dengan apa yang sudah mereka perbuat padanya. You boys have woke up the devil. Hari pun semakin sore, Brinks dan putrinya kemudian berkemas karena mereka akan segera tutup. Namun betapa terkejutnya ketika mereka sudah dekat rumahnya, terlihat beberapa sheriff setempat ada di dalam rumah mereka. Salah satu sheriff bernama Frank kemudian menghampiri mereka dan ia pun kaget ketika ia tahu kalau rumah tersebut milik dari seorang Carlton Brinks yang dijuluki dengan nama Sang Iblis. Namun dengan sedih ia pun kemudian menyampaikan kabar duka cita atas kejadian yang menimpa istrinya. I'm sorry, Briggs, but Dengan perasaan sedih, Brinks pun kemudian mengubur jasad sang istri dan tidak mau dibantu. Dan terlihat jelas kalau Brinks ini sangat mencintai istrinya tersebut. Sementara itu, Frank kemudian menghampiri Brock karena heran bocil itu tidak nampak sedih ataupun menangis.
Dan ia pun sedikit bercerita tentang masa lalu ayahnya, di mana dulu Brinks adalah seorang pembunuh yang tidak berbelas kasihan sama sekali. Sehingga Brock pun heran karena setahunya ayahnya tersebut belum pernah melakukan kejahatan. Namun Frank pun menjawab mungkin Brinks sudah bertobat setelah menikah dengan ibunya. Setelah mengubur jasad sang istri, Frank pun kemudian menghampirinya dan mengatakan kalau para pelaku tersebut sedikit mengacaukan kandang kudanya. Dan sebagai sheriff ia pun berjanji akan segera menangkap para pelaku tersebut. Akan tetapi Brinks yang tampaknya sudah dendam berniat mencari sendiri para pelaku-pelaku itu. Sehingga ia pun meminta Frank memberitahu nama-nama pelaku tersebut. Namun Frank pun dengan keras melarang niatnya itu sebab ia akan dipenjara kalau bertindak sendirian. Karena zaman sudah berbeda dan itu adalah tugas mereka. Sehingga Frank pun menyarankannya untuk fokus saja mengurus putrinya dan biarkan mereka yang akan mencarinya. Setelah mereka pergi, Brinks pun kemudian pergi ke dalam kandang untuk mencari tahu kejadian yang sebenarnya. Dan akhirnya ia pun melihat sebuah tulisan yang berisi ancaman baginya. Dan ia juga melihat darah di mana-mana. Dan sudah dipastikan istrinya tersebut meninggal dengan tidak wajar. Brinks yang sakit hati melihat itu semua berniat balas dendam. Sehingga ia pun menyuruh putrinya untuk segera berkemas karena mereka akan meninggalkan tempat tersebut. Namun sebelum ia pergi, ia pun kemudian membakar kandangnya dan rumah mereka. Sementara itu, Frank dan sheriff lainnya yang sedang melintas tiba-tiba mendapat serangan mendadak di mana hal itu dilakukan oleh James dan anak buahnya. Sehingga mereka pun melancarkan serangan satu sama lain. Akibat dari penembakan itu membuat sebagian anggota sheriff terluka parah, sementara James dan teman-temannya pun berhasil kabur dari sana. Setelah cukup jauh, James memarahi salah satu anak buahnya karena kecerobohannya menembak para sheriff itu. Sebab yang dia inginkan adalah membunuh Brinks, bukan para sheriff tersebut. Di sisi lain, Brinks dan putrinya melihat dari jauh seseorang akan lewat, sehingga Brinks pun berniat membunuhnya. Namun Brock melarang aksi ayahnya itu sebab orang tersebut adalah seorang sheriff. Akhirnya ayahnya pun menyuruhnya untuk berpura-pura menangis untuk mengalihkan perhatian pria tersebut. Namun gobloknya anaknya tersebut tidak bisa menangis bahkan sejak ia lahir. Namun setelah diajari, Brock pun mulai menangis dengan aneh sehingga membuat pria itu pun kebingungan. Okay, little girl. You're getting off that horse. Akhirnya pria tersebut membawa mereka ke tempat Frank dan sheriff lainnya. Namun di sini Brinks kemudian mengambil kuda mereka dan mengambil senjata-senjatanya. Namun ngerinya Brock tampaknya mewarisi kebarbaran seperti sang ayah. I'll pull the trigger right now. Brinks pun kemudian mengikat para sheriff itu dan menanyakan kepada Frank tentang pelaku-pelaku itu. Dan akhirnya Frank pun memberitahu kalau pelaku tersebut merupakan penjahat kelas kakap yang baru keluar dari penjara. Dan dari kabar yang ia dengar, para pelaku itu akan menuju sebuah kota bernama Santa Rosa. Setelah mengetahui informasi itu, Brinks pun kemudian mengeluarkan peluru dari salah satu anggota sheriff tersebut. Dan setelah itu ia pun mengambil kuda milik Frank dan akan mengejar pelaku itu bersama putrinya. Di tempat lain, James membawa anak buahnya membuka sebuah kotak di mana isi kotak tersebut adalah uang yang begitu banyak. Namun James pun berkata kepada mereka jika uang tersebut akan mereka bagi setelah menghabisi Brinks dan mereka akan bersenang-senang di kota Santa Rosa. Dan akhirnya mereka pun akan ke Santa Rosa dan membiarkan Brinks mengikuti mereka di sana. Sementara itu, hari pun sudah malam, terlihat Brinks dan putri semesta wayangnya memutuskan untuk beristirahat. Sehingga untuk mengisi kesunyian malam, Brinks pun kemudian menceritakan tentang masa lalunya. Di mana saat dia masih kecil, dia juga tidak bisa menangis seperti yang dialami oleh Brock. Bahkan ketika ibunya meninggal, ia sama sekali tidak merasakan apa-apa. Sehingga hal itulah yang membuatnya menjadi seorang iblis karena tidak memiliki perasaan sama sekali. Namun semuanya berubah ketika ia jatuh cinta pada pandangan pertama pada istrinya itu. Dan sejak saat itulah hidupnya benar-benar berubah. Mendengar hal itu, putrinya pun merasa bahwa sifat ayahnya itu ada di dalam dirinya. Dan dia juga heran kenapa dia tidak sedih saat ibunya meninggal. Justru yang ia pikirkan bagaimana cara ia tahu siapa pelaku yang sudah membunuh ibunya tersebut. Do you know the man who killed Mama? James McAllister. Can you teach me how to shoot?
Akhirnya setelah fajar tiba, Brinks pun kemudian mengajari putrinya tersebut cara menggunakan senjata. Walaupun masih pemula, Brooke ini ternyata cukup mahir dalam menggunakan senjata tersebut. Dan sementara itu, James dan anak buahnya akhirnya tiba di kota Santa Rosa, di mana mereka kemudian menyusun rencana sembari menunggu kedatangan Brinks di kota itu. Oleh sebab itu, James pun kemudian menyuruh salah satu anak buahnya untuk bergilir menjaga pintu masuk, supaya mereka bersiap-siap ketika Brinks akan datang. Singkat cerita, Brinks dan putrinya tersebut sudah dekat dengan kota yang dimaksud, di mana Brinks kemudian mencari cara untuk masuk ke kota itu. Karena ia sangat yakin kalau James dan anak buahnya sedang berjaga di pintu masuk ke kota tersebut. Namun dengan berani, Brooke menawarkan diri untuk pergi ke sana dengan maksud mencari informasi tentang para penjahat itu. Sehingga dengan santainya Brooke berhasil masuk ke kota itu dan melewati anak buah James yang sedang berjaga. Sesuai instruksi dari sang ayah, Brooke pun kemudian mampir ke sebuah toko dan berpura-pura membeli sesuatu di sana. Namun ketika ia keluar, James dan anak buahnya pun ternyata sudah berada di depan toko itu. James yang sudah tahu kalau gadis itu adalah putrinya Carlton Brinks kemudian membawanya serta memberinya makanan. Dan James pun kemudian memerintahkan anak buahnya untuk berjaga-jaga karena dia sangat yakin Brinks akan datang untuk mencari putrinya. Sementara itu, Brinks pun mulai khawatir karena putrinya yang masih belum kunjung datang. Sehingga ia pun akhirnya memutuskan untuk masuk ke kota itu dan menyelamatkan putrinya. Namun salah satu anak buah James yang sedang berjaga kaget setelah melihat Brinks dari kejauhan. Sehingga ia pun langsung bersembunyi. Namun tiba-tiba dengan sadisnya Brinks pun melumpuhkan pria tersebut dan seketika ia pun langsung menggorok leher pria itu tanpa ampun sedikit pun. Karena hal itu terjadilah baku tembak sehingga James yang mendengarnya pun kemudian membawa Brooke keluar. Sementara itu anak buah James pun kebingungan mencari keberadaan Brinks yang sudah menghilang. Dan setelah mencari-cari, tiba-tiba namun sayangnya Brinks tertembak oleh salah satu anak buah James sehingga ia cukup cedera karena hal itu. Namun sementara itu anak buah James melapor kalau teman-temannya sudah terbunuh sehingga James pun kemudian menyuruh 2 orang koboi lokal untuk menangkap Brinks yang sedang bersembunyi. Namun ketika mereka akan menghampirinya, tiba-tiba ternyata 2 koboi itu tidaklah cukup untuk menangkapnya sehingga James pun memaksa Brinks untuk keluar dengan mengancam ia akan menembak putrinya jika ia tidak mematuhinya. Dan akhirnya Brinks pun keluar lalu bertanya siapa James yang sebenarnya. James pun menjawab kalau dia adalah anak dari si pencuri yang dulu ia tembak dan sekarang Brinks akan membayar perbuatannya itu dengan menembaknya di depan mata anaknya sendiri. Mendengar hal itu, Brinks pun hanya bisa terdiam dan tidak bisa berkata apa-apa. Namun tiba-tiba karena pilihan yang sulit, Brinks pun terpaksa harus mati tertembak sehingga James pun sangat senang karena dendamnya akhirnya terbalaskan. Dan tiba-tiba akibat dari kejadian tersebut semua para penjahat itu sudah tewas, di mana untuk pertama kalinya Brooke akhirnya menangis. Namun sebelum ayahnya benar-benar meninggoy, ia pun memberi sebuah jam dan menyuruhnya untuk menjaganya dengan baik. Dan akhirnya Brooke pun akan hidup sebatang kara dan menjalani hidupnya sendirian. Dan film pun selesai. So, demikianlah alur cerita film kali ini. Semoga kalian terhibur. Akhir kata saya ucapkan terima kasih sudah menonton and see you in the next video. Sesimpel itu, anjay.